Kalau kamu punya lahan yang tidak terlalu besar, desain hari ini akan cocok nih untuk kamu. Walaupun lahannya terbatas, area halaman depannya aja bisa keren begini. Selain ada area halaman depan yang keren, Gede juga udah siapkan satu buah desain dapur yang unik. Kemudian di rumahnya akan ada dua taman indoor, yang salah satunya adalah taman yang berada di bagian belakang dari dapurnya ini. Keren kan kak? Tanahnya 7x10 dan rumahnya ini akan memiliki dua buah kamar tidur. Kamar tidur anak di depan dan kamar tidur utama di bagian belakang rumahnya. Kemudian seperti DGD katakan, rumah ini punya dua taman. Satu taman di bagian samping dari area musola, dan satu taman yang lainnya berada tepat di bagian belakang dari area dapur yang sudah kita lihat tadi. Walaupun tanahnya terbatas, tampak depannya masih tetap keren tuh kak. Nggak kalah deh sama rumah-rumah di lahan besar. Pada bagian tampaknya, Gede padukan lagi pasangan panel-panel kayu, khususnya yang kelihatan jelas di bagian depan kiri rumah nih kak. Berada di bagian belakang dari area taman yang ada di depan. Untuk area taman yang pertama ini Gede buat memanjang dengan total ukuran 4x1,5 meter. Kemudian di bagian tengah rumah akan ada kolom struktur yang menjaga bagian kanopi yang dilengkapi dengan aksen berwarna orange yang tentunya memberikan kesan tersendiri di bagian tampak depannya ya. Untuk warnanya tentu saja boleh disesuaikan dengan selera. Rumah yang Gede desain hari ini mempunyai dua akses dari arah carport, juga dari arah pintu kecil di depan teras yang mengarah ke bagian pintu utama rumahnya. Sekarang kita mendekat ya kak. Kita lihat bagian carport yang di bagian atasnya Gede tutup dengan kanopi solar flat yang tentu saja berguna untuk menghantarkan cahaya ke bagian carport sehingga tidak jadi gelap ya kak. Ukuran carportnya adalah 3x4,5 meter, dilengkapi dengan pintu folding atau pintu lipat di bagian depannya. Penggunaan pintu lipat ini untuk menghemat space dan mempermudah saat agan dan sista membuka pintu carportnya ya. Kalau Gede hilangkan sebentar mobilnya, di bagian belakang ada dua bukaan jendela besar yang terbuka dari arah bagian dapur dan dari arah ruangan keluarganya. Sudah Gede sertakan ukurannya apabila agan dan sista ingin membangun rumah seperti yang Gede bagikan ini. Berlanjut ke bagian berikutnya, setelah kita lihat area carport, kita akan coba masuk ke bagian dalam rumahnya melalui pintu kecil yang ada di samping dari pintu carportnya. Ketinggian area teras yang ada di sana itu kak adalah 40 cm dari jalan yang ada di depan. Kemudian untuk area terasnya sendiri Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 3 meter yang memang tidak terlalu besar ya kak, karena Gede ingin memaksimalkan ruangan-ruangan yang ada di bagian dalam rumahnya. Nah sekarang yuk langsung aja kita masuk dan kita lihat bagian interiornya kak. Sesaat agan dan sista masuk ke rumah akan diterima di ruangan keluarga yang berukuran 3,5 kali 3 meter ini ya kak. Ruangan keluarganya dikelilingi oleh ruangan-ruangan lain. Di antaranya adalah di sebelah pintu masuk itu adalah pintu ke kamar tidur anak, ikuti dengan area musola dan area taman indoor yang pertama. Kalau Gede putar kameranya, tepat di bagian samping dari taman indoor tadi akan ada pintu geser menuju ke kamar tidur utama. Lalu kalau kita berpindah ke sisi kanan rumah, akan ada pintu kaca yang membawa agan dan sista ke area servis yang berdampingan dengan area dapur di bagian depannya. Nah setelah Gede jelaskan, kita lihat dulu area kamar tidur anak yang berada di depan kiri rumah ini. Untuk kamar tidur anaknya Gede buat dengan ukuran 2,5 kali 3 meter karena menurut Gede ini adalah ukuran minimal paling ideal untuk sebuah kamar tidur anak. Gede lengkapi di bagian kepala ranjangnya dengan pasangan wallpaper. Kemudian untuk lemari baju dan meja belajarnya Gede pepetkan ke arah dinding yang di bagian samping dari pintu masuk ke kamar tidur anaknya ini. Dari kamar tidur anaknya kita bergerak ke bagian musola yang ada di depan kamar anak ini ya kak. Yuk sama-sama kita lihat area musola yang Gede desain hari ini. Memiliki ukuran 1,5 kali 1,75, area musolanya ini menggunakan pintu lipat untuk mengakses ke dalamnya. Di bagian sampingnya sengaja diberikan bukaan rongga-rongga agar memberikan pertukaran udara dan cahaya
dari arah taman indoor yang ada di sebelahnya tuh Kak. Karena taman indoornya ini memiliki bukaan solar flat di bagian atasnya. Ukuran area tamannya ini Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,25 meter, di mana seperti biasa di dalamnya Gede berikan satu spot untuk mengambil air wudhu karena posisinya yang pas banget di sebelah dari musolanya. Kalau di sebelah kanan kamera itu adalah bukaan yang dari arah kamar tidur utamanya ya Kak. Yuk kita lihat aja langsung. Untuk area kamar tidur utamanya ini Gede buat dengan total ukuran 4 dikali 2,5 meter. Kamar tidur utama ini dilengkapi dengan 2 bukaan, 1 bukaan yang mengarah ke taman indoor tadi, dan 2 buah bukaan yang mengarah ke bagian taman yang di belakang dapurnya. Karena bentuk kamar yang memanjang, tepat di bagian sisi seberang dari ranjang, Gede letakkan 1 buah meja rias tepat di bagian samping dari bukaan jendela. Jadi bisa membantu para sista pada saat berdandan supaya makin cantik ya. Tepat di seberang dari meja riasnya adalah lemari wardrobe yang berdampingan dengan pintu ke area kamar mandinya ini. Untuk kamar mandinya Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,5 meter. Oh iya, untuk pintu ke kamar tidur utama ini Gede menggunakan pintu geser ya, tentunya untuk menghemat ruang yang ada di dalam kamar tidurnya. Nah sekarang kita kembali dulu yuk ke ruang keluarganya. Tadi kita udah lihat ruangan-ruangan yang ada di sebelah kiri rumah dan juga area kamar tidur utamanya. Sekarang Gede mengajak Agana Sista untuk pindah ke sisi sebelah kanan rumah untuk melihat area-area servis di rumah kali ini. Kita mulai dari bagian dapur yang unik ini ya Kak. Area dapurnya pada desain rumah hari ini Gede desain dengan 2 buah bukaan di bagian depan dan belakangnya. Bukaan yang pertama akan mengarah ke bagian carport yang ada di depan, berada tepat di bagian atas dari kompornya. Untuk jendela yang kedua berada di atas meja bar berupa jendela geser, merupakan bukaan yang mengarah ke bagian taman yang ada di belakang. Jadi selain untuk membuang asap, juga untuk arah view dari arah meja barnya ya. Yuk kita lihat area taman belakangnya. Kembali dilengkapi dengan kanopi solar flat di bagian atasnya. Ini adalah area taman belakang yang sekaligus berfungsi sebagai area laundrynya. Ukurannya adalah 2 meter dikali 2 meter ya Kak. Untuk Agana Sista yang ingin mencari info mengenai solar flat, Gede udah berikan linknya di deskripsi video untuk mengira-ngira berapa biaya yang dibutuhkan. Berlanjut ke bagian berikutnya, masih menjadi bagian dari area laundry, akan ada sebuah taman kecil yang merupakan arah bukaan dari kamar tidur utama, sekaligus sebagai pemisah antara ruangan laundry dan area kamar mandi kedua yang ada di bagian paling belakang rumahnya. Kita lihat ya Kak, area kamar mandi yang keduanya. Untuk kamar mandi yang kedua, Gede buat dengan ukuran 1,5 kali 1,5, dilengkapi dengan kloset jongkok dan juga bak mandi sesuai permintaan di kolom komentar. Nah, setelah kita melihat area kamar mandi yang kedua ini, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 7 kali 10 hari ini udah Gede jelaskan nih. Bagaimana Kak? Walaupun tanahnya tidak terlalu besar, rumahnya tetap bisa nyaman dan terlihat keren kan? Semoga desain rumah 7 kali 10 yang Gede bagikan ini bisa menginspirasi dan membuat semangat Agana Sista yang memiliki tanah ukuran yang sama. Jika berkenan, bantu like videonya ya Kak, dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lain yang kiranya membutuhkan. Akhir kata, mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi ya Kak di rumah berikutnya. Bye.